Kajian Kementerian Kesehatan tahun 2012 menunjukkan bahwa keguguran menyebabkan sekitar 4,1% kematian ibu di Indonesia. Selain itu, berakhirnya kehamilan juga berdampak besar bagi perempuan yang mengalaminya, dari aspek biologis, psikologis, hingga sosial. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian layanan kesehatan yang berkualitas, komprehensif, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan. Apa itu asuhan pasca keguguran? Asuhan pasca keguguran atau APK adalah satu rangkaian intervensi yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih untuk menangani perempuan yang terhenti kehamilannya, baik karena keguguran yang tidak disengaja maupun yang disengaja, atau biasa dikenal masyarakat dengan istilah aborsi. Serangkaian intervensi ini bertujuan untuk menurunkan risiko kematian dan kesakitan. Harus diingat, APK merupakan layanan untuk memberikan pertolongan pada perempuan yang mengalami keguguran, bukan layanan untuk menghentikan kehamilan. Ada 5 elemen layanan APK yang komprehensif. Yang pertama, konseling. Konseling adalah proses konsultasi untuk menentukan dan menjawab kebutuhan fisik dan mental perempuan, serta berbagai bentuk kekhawatiran lainnya yang dirasakan oleh perempuan. Yang kedua, tata laksana medis. Tata laksana medis adalah tindakan medis untuk mengatasi atau mencegah terjadinya komplikasi yang mengancam jiwa. Misalnya untuk mengeluarkan sisa jaringan dari dalam rahim atau mengatasi kondisi gawat darurat. Yang ketiga, layanan kontrasepsi atau KB. Layanan ini membantu perempuan untuk merencanakan dan mengatur kehamilannya, lengkap dengan informasi tentang kontrasepsi jangka pendek dan panjang. Selanjutnya adalah rujukan. Rujukan merupakan proses merujuk perempuan yang mengalami keguguran ke layanan kesehatan reproduksi atau layanan kesehatan lainnya, sesuai dengan kebutuhannya, baik di dalam maupun di luar fasilitas kesehatan. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat. Menggerakkan semua elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan serta aborsi yang tidak aman, membantu perempuan mendapatkan layanan APK yang baik dan tepat waktu, serta memastikan bahwa layanan kesehatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan perempuan. Sayangnya, layanan APK yang komprehensif di fasilitas kesehatan di Indonesia masih belum banyak tersedia. Dari segi tata laksana medis, hanya 46% rumah sakit di Pulau Jawa yang menyediakan perawatan 24 jam bagi pasien pasca keguguran dengan minimal 3 tenaga kesehatan terlatih dan layanan esensial yang memadai untuk tata laksana medis atau rujukan. Secara lebih rinci, rumah sakit tipe A dan B yang memiliki layanan dan staf yang diperlukan, jumlahnya tak sampai 100%, hanya 86%. Sedangkan untuk rumah sakit bersalin dan rumah sakit ibu dan anak, hanya 53% dari keseluruhan rumah sakit sejenis. Untuk rumah sakit tipe C dan D, hanya 34% saja. Dari keseluruhan puskesmas di Pulau Jawa yang menyediakan layanan kegawat daruratan obstetri atau PONET, hanya 1,5% yang menyediakan layanan pengeluaran sisa jaringan untuk APK trimester pertama. 98,5%-nya tidak menyediakan layanan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan bagi dokter umum dan bidan, serta belum adanya kebijakan serta pedoman praktik yang jelas, khususnya kewenangan dan pembiayaan layanan. Di Indonesia, secara umum, hanya dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang dapat memberikan tata laksana medis untuk mengeluarkan sisa jaringan pada pasien pasca keguguran di rumah sakit. Padahal penelitian menunjukkan, jika dokter umum dan bidan turut dapat memberikan layanan APK sesuai rekomendasi WHO dan VIGO, maka akan lebih banyak pasien dengan kasus pasca keguguran yang mampu ditolong dengan segera. Jika didelegasikan kepada dokter umum, jumlah persentase fasilitas kesehatan memiliki kapasitas layanan APK akan meningkat dari 26% ke 59%. Jika bidan juga didelegasikan, jumlah tersebut akan meningkat lagi hingga 78%. Berdasarkan rekomendasi WHO, pasien pasca keguguran yang memerlukan pengeluaran sisa jaringan dari rahimnya seharusnya dapat diberikan tata laksana medis
dengan metode aspirasi vakum manual atau AVM atau misoprostol agar mengurangi risiko komplikasi maupun beban pengobatan. Tetapi pada praktiknya, 88% evakuasi sisa jaringan masih dilakukan dengan metode dilatasi dan kuretase. Metode ini biasa dikenal dengan sebutan kuretase tajam. Metode ini lebih beresiko daripada metode yang disarankan oleh WHO. Sedangkan untuk penggunaan metode yang disarankan oleh WHO, hanya 7% yang ditangani dengan AVM dan 4% dengan misoprostol. Kurangnya tenaga terampil dan tidak ada pedoman praktik yang jelas mungkin menjadi penyebab rendahnya penggunaan metode AVM. Padahal 2 dari 3 rumah sakit di Pulau Jawa telah memiliki peralatan aspirasi vakum yang berfungsi. Seperti telah disampaikan sebelumnya, asuhan pasca keguguran yang baik juga harus memberikan layanan konseling serta KB untuk perencanaan kehamilan berikutnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Namun demikian, hanya 69% fasilitas kesehatan yang melakukan konseling kontrasepsi pasca keguguran. Lalu, hanya 68% rumah sakit di Pulau Jawa yang memiliki persediaan metode KB jangka pendek dan 77% yang menawarkan kontrasepsi jangka panjang. Berkaca dari situasi yang sudah dijelaskan, pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan APK yang komprehensif. Ada 4 langkah yang bisa dilakukan. 1. Mengeluarkan kebijakan dan pedoman layanan APK yang komprehensif, meliputi tata laksana medis, layanan konseling, KB, rujukan, dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendidik atau melatih tenaga kesehatan agar mampu memberikan layanan APK yang berkualitas. 3. Menjamin pembiayaan layanan APK di rumah sakit dan puskesmas, termasuk ketersediaan alat dan obat-obatan yang diperlukan. 4. Mendorong peningkatan standar kompetensi dan kewenangan dokter umum serta bidan untuk dapat menolong kasus pasca keguguran. Dengan demikian, kita bisa menghentikan kematian dan kesakitan perempuan akibat komplikasi keguguran.